Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, memasuki tahun baru di tahun 2023 ini ya, tepatnya bulan Januari ya, bulan pertama ataupun bulan Januari saya akan membuat readingan per tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 7 ya, bisa dikatakan 3 hari ke depan ya. Bisa diartikan kan mulai hari Kamis, mulai hari Jumat sampai hari Sabtu ya, 3 hari ke depan. Yaitu saya akan memberi tema ataupun mengasih tema misteri apa yang akan terbongkar yang kalian rasakan ya. Sekali lagi, misteri yang akan kalian rasakan itu seputar apa. Nah, dalam arti kalian itu ya, tanda kutip, tergantung zodiaknya sobat ya. Semoga akan bisa dipahami ya. Yang poin kedua ya, ini saya akan selalu memberikan informasi tetap ya, apapun readingan saya itu bersifat general reading, yang artinya tarikannya itu umum, tarikannya luas dan mengacak. Nggak tahu energinya siapa yang tertarik ya. Kan seperti itu ya, karena yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi dan jangan kecewa ya. Sekali lagi ini bersifat general reading ya. Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi ya akan bisa mengetahui nama kalian, tanggal lahir ataupun weton dan ataupun nama ibu kandung kalian. Dengan saya mendapatkan data tersebut, saya akan bisa menembak kalian dengan sasaran kan, sudah tahu datanya kan, kira-kira seperti itu sobat. Oke ya, langsung saja, semoga saja apapun itu hal yang baik, hal yang positif selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada salahnya ya kita ataupun saya ataupun semuanya, yaitu setiap hari itu kan harus selalu berdoa agar adanya suatu kebaikan-kebaikan. Itu saja di poin kedua sobat ya. Next lanjut, barusan zodiak Leo ya. Sekarang kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Taurus ya. Ini zodiak Taurus akan saya tarik energinya dan akan saya bacakan. Oke, langsung saja saya akan menarik energi kalian. Iya, untuk Taurus saya sudah menarik 3 energi kalian. Langsung saja kita buka untuk seputar asmara kalian seperti apa Taurus. Di sini ada Five of One ya. Ada 5 tongkat. Kelihatannya saling menyerang, mau saling menyerang ya. Oke, terus di kartu kedua kalian di sini adanya The World, seseorang berjalan ya. Itu di sebelah-sebelahnya itu ada koin ya, ada cup, ada pedang ataupun ada tongkat ataupun kayu ya. Oke, untuk asmara Taurus. Tadi saya mengatakan di sini ada Five of One, ada 5 tongkat
kelihatannya saling menyerang. Ini kalau saya tangkap, Zodiac Taurus sedang ada suatu masalah yang dihadapi, ada mungkin sedikit, perselisihan ya ataupun bisa dikatakan adanya suatu problem ya, gitu loh, yang menghantam di kehidupan asmara, di mana sehingga membuat asmara kalian itu kacau ya, membuat asmara kalian itu panas, adanya suatu masalah, adanya suatu konflik. Ya itu yang saya tangkap. Cuman di sini saya menangkap juga kalian itu, jangan sampai terpancing emosi ya kalau saya menangkap di sini ya. Kalian jangan sampai terpancing emosi, apapun itu tetap selesaikan dengan kepala yang dingin ataupun dengan hati yang dingin juga, gitu. Jadi, ketika kalian emosi nanti akan bertambah parah di sini. Meskipun saya menangkap di sini memang terjadi adanya suatu kurang stabil, banyak problem, banyak konflik di sini ya, adanya keruwetan. Kalau untuk masalah gender sekali lagi umum ya, bisa laki-laki bisa perempuan ya, dan masalah status juga umum, baik itu yang lajang, yang masih pacaran ataupun yang sudah menikah, nanti semuanya sama. Oke balik ya, ini jelas kalian sedang adanya suatu, problem konflik yang kalian hadapi di sini. Energinya luar biasa untuk Taurus, adanya suatu perselisihan ya. Kita lihat untuk di kartu keduanya apakah ada perubahan? Di sini ada The World ya, tadi saya mengatakan The World, ini artinya kalian diuntungkan ya, gitu. Ini selamat ya untuk kalian ya, bisa saja ini, kalau saya menangkap The World ini, kalian ingin menyelesaikan ya, kalian ingin merampungkan dan kalian ingin mendapatkan suasana baru ataupun kehidupan yang baru. Itu yang saya tangkap, dalam artian apa, ya mungkin kalian mau lepas ya dari, unsur-unsur ketidakstabilan itu, unsur-unsur konflik, unsur-unsur problem, itu kelihatannya kalian ingin segera keluar, ingin segera lepas, dan kalian mau adanya suatu penyelesaian di sini. Kelihatannya di sini kalian akan terjawab ya, bagus ya, saya tadi mengatakan bagus. Di sini kelihatannya akan terselesaikan apapun masalah yang kalian hadapi. Jadi selamat ya untuk kalian sekali sekali lagi yang mempunyai zodiak Taurus, apapun itu masalahnya insya Allah akan bisa terselesaikan, insya Allah akan bisa kembali pulih dan kembali netral, dan kalian kembali bersenang lagi, tidak adanya konflik di sini. Karena adanya The World, adanya kehidupan baru. Ya semoga itu akan terjadi sama kalian ya. Sehingga, konflik kalian itu tidak berujung berlarut-larut dan cepat terselesaikan karena terbantukan oleh adanya petunjuk The World. Selamat ya untuk kalian ya, sekali lagi untuk asmara, akan terselesaikan. Sekarang kita lihat untuk masalah pekerjaan. Di sini ada Three of Wands, ada wanita tertusuk 3 pedang ya, itu ya. Dikonfirmasi sama Ten of Wands. Ini ada 10 ya, 10 tongkat sudah tertancap sama seseorang menggendong 2 anak laki-laki sini. Ini kenapa ya Taurus ya? Ini kalau saya tangkap energinya zodiak Taurus tentang pekerjaan, di sini ada Three of Swords ya, yang artinya di mana zodiak Taurus mengalami adanya suatu kesedihan, mengalami adanya suatu kekecewaan yang mendalam ya tentang pekerjaan. Jadi mungkin gini ya, mungkin ketika kalian menggadang-gadang ya ataupun berkeinginan kuat ataupun berkeinginan keras agar bagaimana pekerjaan kalian itu bisa selesai mungkin ya, bisa sukses, bisa mencapai target-target yang kalian inginkan. Ternyata di sini, kelihatannya semua itu hanya impian belaka sobat ya, hanya sekedar impian lah ya. Jadi tidak seindah kenyataan. Karena jelas kalian di sini kalau saya tangkap sih kalian merasakan adanya suatu pengkhianatan, adanya suatu PHP, adanya suatu kebohongan. Jadi kalian itu dibohongi ya. Mungkin dijanjiin apa ya, mungkin dijanjiin pekerjaan yang enak terus ujug-ujugnya ya tidak jadi. Mungkin kalian akan selesai, akan bisa mencapai target mungkin sedikit lagi, terus tiba-tiba ada gangguan sehingga membuat gagal. Nah itu di sini kalian mengalami kekecewaan ya. Adanya orang istilahnya adanya pihak ketiga yang membuat kalian bersedih, yang membuat kalian marah, mungkin kecewa ya, terluka hati di sini. Karena itu tadi ya, pekerjaan yang sudah kalian idam-idamkan itu tidak bisa kalian capai akhirnya, gitu loh. Adanya suatu, eee, kebohongan di sini ya, kalian merasa dibohongin mungkin di PHP ya. Kita lihat di kartu kedua apakah ada perubahan, di sini ada Ten of Wands, ada 10 tongkat. Di sini jelas ya kalian ada yang 10 tongkat, kalian banyak menanggung beban di sini ya. Seakan-akan beban masalah itu apa ya, bisa dikatakan kecil-kecil cuman beruntun gitu loh ya. Selesai ini muncul lagi masalah, selesai ini muncul lagi, selesai ini muncul lagi. Itu yang
yang kalau saya tangkap sih seperti itu. Jadi seakan-akan kalian menjalani suatu kehidupan, apalagi di seputar pekerjaan di sini zodiak Taurus seakan-akan mengalami suatu berat gitu loh ya dalam hidupnya. Ini melambangkan adanya suatu impian, adanya suatu cita-cita. Kelihatannya kalian masih berat untuk mencapai itu semua karena terlihat seseorang menggendong 2 anak, jadi beban berat sekali gitu loh ya. Cuman saran saya jangan menyerah saja untuk zodiak Taurus apapun itu ya. Di sini ada sisi positifnya juga ya. Di sini kalian kalau saya menangkap kalian masih ada rasa suatu semangat, masih adanya suatu rasa perjuangan dalam bergerak ya kalau saya menangkap di sini, gitu ya. Jadi kalian tidak mau stuck biarpun kalian dihantam masalah, liku-liku di seputar pekerjaan ya. Kalian masih mau berusaha biarpun itu berat yang kalian rasakan. Belum bisa mencapai sukses, belum bisa mencapai target apa yang kalian harapkan di sini. Jelas dua-duanya kurang bagus ya. Di sini ada Three of Swords, wanita tertusuk hati, yang artinya adanya suatu luka batin, kesedihan, kekecewaan. Dan di sini adanya di kartu kedua Ten of Wands, ya, 10 tongkat, di mana adanya suatu rasa berat untuk menjalani hidup, rasa berat untuk bisa mencapai target, mencapai keinginan yang kalian inginkan. Itu yang saya tangkap di sini. Gitu loh ya. Jadi kalau masalah pekerjaan di sini jelas zodiak Taurus masih belum diuntungkan. Kalian masih belum adanya suatu perubahan. Kita lihat untuk seputar keuangan. Di sini keuangan kalian ada Eight of Pentacles, ada 8 ya, ada 8 koin sama seseorang yang sedang bekerja keras menyelesaikan satu persatu. Terus di kartu kedua kalian ada Eight of Swords, ada wanita terjatuh ya, dikelilingi 8 pedang juga di sini, luar biasa Taurus ya. Ini kalau saya tangkap di seputar finansial ya zodiak Taurus sedang kewalahan ya. Istilahnya mungkin banyak kalian yang mungkin meniti ulang ya, meniti dari nol dan kalian mau menyelesaikan satu persatu di mana ketika kalian sudah merasakan kok sulit ya untuk bisa menyetabilkan keuangan. Kok sulit ya adanya suatu kerisikan-kerisikan. Di sini kelihatannya kalian mau memperbaiki gitu loh ya. Kalian mau menata ulang, kalian mau menyelesaikan satu persatu di mana letak eh, keuangan itu yang kurang stabil. Jadi bisa difahami ya untuk kalian ya sahabat Taurus ya. Jadi maksud saya di sini kalian itu apa ya, mengetahui letak kesalahan kalian, letak kekurangan kalian untuk bisa menyetabilkan di mana itu letaknya. Nah, di sini kalian mencoba untuk memperbaiki satu persatu, itu maksud saya. Jadi bagus ya adanya suatu perjuangan, adanya suatu tekad yang kuat dan adanya suatu kerja keras untuk bisa menyelesaikan satu persatu. Dan itu nantinya kalian berharap akan bisa kembali stabil keuangan kalian. Itu adanya suatu perjuangan di sini. Meskipun kalau saya tangkap kurang stabil ya masalah keuangannya. Di kartu kedua apakah ada perubahan di sini? Ini jelas ya. Eight of Swords adanya 8 pedang. Wanita terjatuh dikelilingi 8 pedang. Di sini jelas artinya zodiak Taurus masih kesulitan gitu ya. Masih kesulitan di sini karena banyak apa ya, kalau saya tangkap di sini banyak energi sih ya. Gitu loh ya. Banyak disentimeni orang ini zodiak Taurus ya, banyak diiri hatiin orang. Sehingga zodiak Taurus mengalami kesulitan luar biasa di sini. Bahkan dia istilahnya itu berpikir semoga ada keajaiban yang bisa membantu di seputar keuangan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi banyak di antara kalian itu yang mempunyai mempunyai keinginan ataupun sedang berpikir semoga akan ada keajaiban yang bisa membantu saya dan akhirnya masalah keuangan bisa stabil, ya tidak terlalu terpuruk-puruk amat. Itu yang kalian inginkan. Jadi kalian jelas ya menginginkan adanya suatu bantuan seseorang juga di sini dan menginginkan adanya suatu bantuan dari seputar keajaiban-keajaiban yang di mana kalian akan bisa melewati masa-masa yang sulit ya. Ini kalau saya tangkap memang kedua-duanya kurang bagus ya. Adanya perjuangan sama wanita terjatuh. Adanya 8 pedang juga di sini ya. Jadi masalah keuangan masih kurang stabil, ya harap dijaga saja masalah pengeluaran dan pemasukan, lebih-lebih masalah pengeluaran. Harap ditahan dulu, harap direm dulu ketika itu memang tidak penting karena jelas di sini keuangan kalian lagi kurang bersahabat untuk zodiak Taurus ya.
Itu yang saya tangkap ya. Yang sering saya katakan ya, ya Jack Taurus ini memang betul-betul luar biasa gitu ya. Oke, saya akan deteksi dulu deh ya, biar lebih enak ya. Ini kalau masalah asmara masih terlihat cukup aman ya, cukup aman lah. Ketika mungkin itu ada masalah, ya tidak terlalu mengkhawatirkan, yang jelas akan terselesaikan. Jadi cukup adanya suatu perubahan. Untuk di faktor pekerjaan di sini kelihatannya ya Taurus masih belum adanya perubahan. Kalian tetap masih mengalami hambatan. Sama di masalah keuangan di sini kelihatannya ada ya, ada sebagian kalian yang sedikit tapi ya, sedikit keberhasilan gitu ya. Sering saya mengatakan kan artinya 50-50 ya, 50% 50%. Jadi artinya tidak semua zodiak Taurus ini mengalami suatu penurunan yang kuat di sini gitu loh ya. Adanya suatu minus-minus, tidak semua ya. Jadi 50% itu memang mengalami suatu minus, penurunan yang luar biasa, dan 50% lagi itu akan adanya suatu keberhasilan, akan adanya orang-orang yang membantu, akan adanya suatu pertolongan-pertolongan yang mungkin adanya suatu ikhtiar juga di sini zodiak Taurus. Ketika kalian ikhtiar ya itu nanti mungkin akan menemukan suatu solusi. Nah, itu yang saya maksud. Jadi yang 50% ini berhasil, yang 50%-nya ya, jadi sebagian besar komunitas Taurus ya, itu yang sebagian berhasil, sebagian ya masih belum ada yang suatu keberhasilan. Ya syukuri saja ya. Mungkin ketika saya mengatakan kalau menurut saya ya, itu hitungan saya 50% ya syukuri saja daripada 100% daripada semua komunitas Taurus terdampak seperti ini. Ya. Oke ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu percaya tidak percaya tetap kembali sama kalian sendiri yang menyikapi semua info-info yang sudah saya kasihkan. Jadi kalian sendiri yang menilai dan kalian sendiri yang harus memahami ya. Ketika mungkin itu kalian rasakan itu masih dalam tahap baik ya, masih dalam tahap normal, biarpun kalian dihantam masalah ya, itu kalian rasakan itu masih dalam tahap alami, ya itu anggap saja ujian. Ketika kalian dihantam masalah terus kalian merasakan kok tidak sewajarnya, kok adanya keganjilan-keganjilan. Nah, itu adanya suatu tanda-tanda ya kalian adanya suatu orang-orang sentimen yang berusaha untuk membuat kalian sulit dalam hal hidup ya. Entah di seputar asmara, pekerjaan, keuangan dan lain-lain. Cuman di sini jelas ya terdeteksi Taurus ini tertembak di masalah pekerjaan, sehingga itu berimbas sekali ya di masalah keuangan. Seperti itu ya. Kalian ada suatu penutupan-penutupan. Sering saya mengatakan ya, apapun itu ya ini kan tarikan energi gitu loh sobat ya. Ini tarikan energi. Jadi saya menariknya itu mengajak ketika memang itu ya sering saya mengatakan ketika itu memang baik ya jadikan sebagai semangat motivasi, syukuri aminkan. Karena kan saya sendiri juga tidak tahu, saya menarik ada suatu kekuatan ya yang sudah saya isikan power itu kan saya tarik gitu loh. Nah, itu ialah inilah yang muncul dan akhirnya yang saya bacakan atau yang saya sampaikan, seperti itu. Jadi istilahnya saya tidak ngawur ngambilnya itu, jadi sesuai getaran, tuntunan hati saya, kan seperti itu ya. Itu ketika baik ya seperti yang saya katakan tadi, syukuri dan aminkan saja, karena ucapan adalah doa. Ketika itu muncul kurang baik, ya jangan jadikan sebagai ketakutan, tapi jadikan itu sebagai rasa hati kita untuk melangkah ke depan agar lebih selamat ke jenjang selanjutnya, agar lebih sukses lagi, lebih baik lagi karena masalah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi, untuk diselesaikan. Ketika kita makin takut ya makin terpuruk. Tidak ada orang yang berhasil itu istilahnya itu takut dari masalah terus dia berhasil, tidak ada ceritanya. Gitu loh ya. Semua yang sudah adanya suatu keberhasilan, pencapaian-pencapaian kesuksesan, itu mereka-mereka yang tidak takut ya. Dalam arti tidak takut menghadapi suatu masalah, tidak takut menghadapi suatu keburukan. Dia lawan terus. Sehingga ketika dia melawan itu akan menemukan sebagai solusi. Oh, berarti kesalahan saya di sini, letak kesalahan saya di sini. Nah, di situ dia bisa mencari, akhirnya apa? Bisa sukses. Gitu loh. Itu yang terjadi sama orang-orang yang sukses. Tidak ada ceritanya orang sukses itu takut sama masalah, tidak ada. Gitu loh. Ketika kita mengalami kemerosotan yaitu bisa saja kita orang ini takut sama suatu masalah, akhirnya kita lari dari masalah, kan tidak menemukan solusi, tidak
bisa terselesaikan akhirnya, gitu loh. Nah, itu sih saran saya, ya. Jadi apapun itu ketika mungkin itu buruk ya, informasi itu kurang bagus, ya tetap kita jadikan waspada saja. Kalau bisa kita hadapi, kita cari solusinya. Bagaimana? Ya itu tadi ya, dengan cara dikuatkan secara doa, dikuatkan secara ikhtiar, tanya sama orang-orang yang di bidangnya, kan seperti itu. Ketika memang terdeteksi, kalian sendiri merasakan ada suatu keganjilan. Karena apa? Karena nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika kita tidak mau merubahnya sendiri, yaitu tadi salah satunya ya. Kita harus berani untuk lebih kuat berdoa, kita harus berani ikhtiar. Dalam ikhtiar ini kan banyak ya, tanya sama orang-orang di bidangnya, atau kalian menghadapi suatu masalah, itu juga namanya ikhtiar. Oke. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Sekali lagi tetap berjuang untuk zodiak Taurus ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.